Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Besarnya anggaran pembangunan hingga rancangan undang-undang menyelimuti proses pemindahan ibu kota negara. Lalu, bagaimana dengan kehidupan penduduk asli setempat? Untuk menuju ke calon ibu kota baru, perlu melalui jalur penyeberangan antar pulau. Dengan waktu tempuh dari pusat kota Balikpapan ke pelabuhan sekitar 1 jam. Dari sini warga bisa menaiki perahu untuk menuju ke ibu kota negara baru, Penajam Pasir Utara. Akses inilah yang dapat ditempuh sambil menunggu diselesaikannya pembangunan jembatan tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 km. Salah satu transportasi yang bisa diakses untuk menuju ibu kota negara baru adalah perahu klotok seperti ini. Perahu ini bisa dinaiki dari pelabuhan Kampung Baru Tengah di Balikpapan menuju pelabuhan Penajam. Ya, dan kira-kira durasi yang ditempuh untuk menuju Penajam adalah 30 menit. Penajam Pasir Utara atau PPU adalah kabupaten termuda di Kalimantan Timur yang juga wilayah pemekaran dari Kabupaten Pasir pada tahun 2002. Kabupaten Pasir memiliki luas 11.600 km persegi. Dan inilah batas antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan Kabupaten Pasir. Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, Kalimantan Timur akan menjelma sebagai ibu kota negara. Arus modernisasi mau tidak mau akan mempengaruhi suku budaya Pasir. Saya akan mengunjungi satu kampung untuk mengetahui kondisi masyarakatnya, serta asal-usul dari suku Pasir. Pasir adalah wilayah paling selatan di Kalimantan Timur, terdiri dari 10 kecamatan dan 144 desa. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Pasir hingga tahun 2018 mencapai 279.000 jiwa. Untuk mengungkap identitas suku asli Pasir, saya akan menuju satu kampung di balik barisan bukit ini. Kondisi jalan yang rusak parah sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Infrastruktur menuju desa ini pun sangat jauh dari memadai. Meski begitu, pemandangan indah menemani perjalanan saya dari awal sampai ke tujuan. Desa Rantau Buta di Kecamatan Satu Sopang, Kabupaten Pasir masih menjaga nilai tradisi leluhur Pasir sampai hari ini. Salah satu bentuk merawat tradisi di desa ini adalah menyelenggarakan tari-tarian untuk meminta berkah dari leluhur. Seperti tari tondoy yang diselenggarakan untuk menyambut musim panen serta ritual untuk menyembuhkan penyakit. Masyarakat di sini meyakini adanya kekuatan antara manusia dan alam. Kekayaan alam yang melimpah di Rantau Buta menunjukkan ekosistem yang berkesinambungan antara manusia dan Sang Pencipta. Asran, Kepala Desa Rantau Buta mengungkapkan bahwa nenek moyang suku Pasir berasal dari 2 alam yang berbeda. Jadi kita ini berdasar dari ada 2 kubu. Ada yang dari manusia, ada yang bukan dari manusia. Karena ada 2 itu disebut kalau orang Pasir bilang di sini itu uok ringkaukatan. Nah, jadi uok itu serupa hantu, jadi kita ini menjelma. Nah, jadi menjelma ada 2. Nah, jadi menjelma ada 2 itu artinya kan dia jadi manusia dan tidak jadi manusia. Nah, itu sejarahnya kita. Cerita legenda turun-temurun dari orang tua telah mendarah daging dalam masyarakat adat Pasir, termasuk
asal-usul suku Pasir yang berasal dari dua lini masa. Fase pertama adalah Datuk Nalau, yaitu para leluhur yang memberikan nilai-nilai kehidupan kepada fase kedua, yaitu Pea Puri Mate atau manusia. Fase kedua, baik itu berupa adat istiadat, bahasa, kemudian tata cara kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya, itu yang akan diwariskan oleh fase kedua hingga saat ini. Mungkin bingkisan yang ke-8 inilah yang dibuka di wilayah Pasir, sehingga sampailah pada saat ini isu pemindahan ibu kota ke wilayah Pasir. Desa Rantau Buta berjarak sekitar 140 km dari calon ibu kota baru Penajam Pasir Utara. Sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi tumpuan hidup masyarakat adat suku Pasir di Desa Rantau Buta. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Pasir hingga tahun 2006, kemudian menjadi Pasir atas permintaan dari masyarakat. Nama Pasir yang disematkan sejak tahun 2007 sesuai aturan pemerintah nomor 49 tahun 2007 memiliki makna dan filosofi bagi warganya. Dan Pasir itu, Pak itu dalam arti bahasa Pasir semacam cahaya terang. Ser itu adalah penerbitan dari hasil pemikiran. Menurut Dedi, tokoh adat setempat, Pasir adalah satu dari 400 suku Dayak di Kalimantan. Dari hal-hal budaya, kebahasaan dan sebagainya, tata cara berladang, bertani dan sebagainya, itu kegiatannya banyak yang sama dengan sub-sub Dayak di tempat lain, katakan di Hulu Mahakam dan sebagainya itu. Muhammad Sarip, peneliti sejarah lokal Kalimantan Timur, berpendapat istilah Dayak hanya penyebutan global pada setiap suku yang ada di Kalimantan. Pasir diperkirakan terdiri dari sekitar 9 subsuku yang tersebar di Kalimantan Timur. Ini perlu diluruskan juga bagi kalangan luar Kalimantan menganggap Dayak itu satu suku gitu. Padahal Dayak sendiri mereka terbagi-bagi lagi menjadi banyak sub lagi. Karena kalau kita langsung masuk ke masyarakatnya, mereka jarang menamakan diri dengan Dayak, taunya mereka ini apa benua, Kenyah, Manyan, Ngaju, tidak memakai kata Dayak. Pasir lebih jelas bukan Dayak. Asimilasi dengan Melayu juga, dengan Banjar juga disebutkan, kadang-kadang disebutkan ada hubungan dengan Bugis. Tapi yang jelas bukan Dayak. Di kalangan masyarakat suku Pasir, ada sebuah ramalan yang menghubungkan pemilihan ibu kota di kawasan Pasir dan masih menjadi misteri hingga kini. Konon, dahulu kala ada satu pasukan terdiri dari 8 orang yang mencari raja untuk memimpin wilayah Pasir di belahan bumi lain. Saat pulang, setiap prajurit diberikan 8 bingkisan. Namun si pemberi mengingatkan untuk tidak membukanya di perjalanan. Naas, para prajurit mengingkari pesan. Bingkisan-bingkisan tersebut telah dibuka di setiap pulau yang mereka jelajahi. Nah, tukang buka itu ada yang namanya serantak tulang tunggel. Mungkin bingkisan yang ke-8 inilah yang dibuka di wilayah Pasir, sehingga sampailah pada saat ini isu pemindahan ibu kota ke wilayah Pasir. Kenapa saya katakan begini? Karena ketika ibu kota itu ada di wilayah Pasir, pasti wilayah ini akan ramai dan orangnya lebih banyak daripada yang ada sekarang. Nah, sedangkan yang ramalan ibu kota negara akan pindah ke Kawan Pasir ini hanya timbul dari tafsiran sebuah cerita rakyat yang itu tidak secara jelas menyebutkan bahwa itu adalah ibu kota atau pusat kerajaan begitu. Desa seluas 133 km persegi ini dihuni oleh 45 kepala keluarga. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, namun rata-rata masih hidup dalam garis kemiskinan. Bagi masyarakat adat Pasir, tanah adalah jantung kehidupan.
Hampir sebagian besar tanah di kawasan ini masuk dalam kategori tanah adat. Masyarakat adat Pasir dikenal sebagai Bansu Tatau Datai Danung atau manusia yang hidup di pinggir aliran sungai. Dengan luas wilayah 165 km persegi, kawasan ini dialiri oleh sungai Kesunge sebagai mata pencarian warga. Ironis, dalam beberapa tahun mendatang, wilayah Pasir akan menjadi kawasan penunjang jika nantinya pembangunan ibu kota dimulai. Pekerjaan apa, Pak? Tani aja. Petani biasanya? Tani biasa, padi, padi gunung. Kalau di sini itu mengandalkan hasil daripada hutan tersebut. Contohnya misalnya kayak beladang, kalau ladang padi gunung, mancing biasanya kan. Kalau untuk cari lauk kan mancing. Baharudin, Ketua Kelompok Tani Desa Rantau Buta, mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur ibu kota baru dapat mengancam ekosistem lingkungan desanya. Berapa persen aja wilayah Rantau Buta kan masuk hutan lindung kan, sepertiga lah, bisa sepertiga-tiganya kan untuk nggak masuk hutan lindung, satu bagiannya itu masuk wilayah hutan lindung. Yang saya khawatirkan itu semacam perusahaan kan itu kan, otomatis nanti saya bilang kita ini mau makan apa nanti kan, misalnya kalau misalnya hutan kita sudah gondol kan, termasuk itu batu bara kan, itu perusahaan kayu. Kalimantan Timur disebut sebagai lumbung energi nasional. Pulau terbesar kedua di Indonesia, daerah penghasil kayu, batu bara, minyak, dan gas bumi. Desa Rantau Buta adalah satu dari 144 desa yang nantinya akan menjadi daerah penyangga ibu kota negara baru. Pembangunan tersebut berpotensi menuai polemik pada persaingan sumber daya manusia, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat adat Pasir. Saat pembangunan ibu kota negara baru, Pasir akan menjadi kawasan penunjang. Dari kabupaten inilah bahan baku seperti air dan listrik akan menopang pembangunan infrastruktur ibu kota. Rantau Buta adalah salah satu kampung di kawasan Pasir yang masih terjaga kelestariannya sampai hari ini. Namun mampukah kawasan ini beserta penduduknya siap menghadapi keputusan sebagai ibu kota negara baru? Warga Desa Rantau Buta yang sebagian besar hanya lulusan sekolah dasar kian gusar dengan rencana pembangunan ibu kota negara. Ketika ini akan terjadi, perluasan wilayah tentu masuk ke wilayah kami, ya kan? Hutan kami akan gundul. Nah, yang kami harapkan, artinya solusi dari pemerintah macam apa? Kami terutama tentang pendidikan, kami terbatas. Sehingga ilmu apapun kami keterbatasan. Nah, jangan sampai artinya ketika ini muncul terjadi di hadapan masyarakat nanti, nah kami ini sebagai penonton. Artinya itu harus jadi pemainnya juga itu di situ. Penonton dimaksud gimana? Maksud saya penonton itu kan kita kan tidak ada kerjaan, misalnya setelah itu jadi ibu kota misalnya kan, setelah itu dari Desa Rantau Buta lari lagi ke hutan sana kan, itu jangan sampai terjadi itu kan. Jadi kita itu dalam arti itu harus berkecimpung juga, ada pekerjaan juga di dalam itu kan itu. Ferdi Hasiman dari Alpha Research Database sejak 2011 telah meneliti hubungan antara wilayah hutan dan tambang dengan masyarakat adat, mengungkapkan kekhawatiran akan terancamnya lingkungan mereka yang masih tergantung dengan alam. Daerah-daerah yang sangat kuat dengan komunitas adat seperti di Pasir, mereka merasakan kecemasan. Jadi menurut saya kecemasan mereka masuk akal. Ini adalah sebuah kecemasan eksistensial. Kecemasan eksistensial adalah mereka sudah punya bayangan karena selama ini mereka hidup berdampingan dengan korporasi-korporasi besar. Ini adalah sebuah lonceng kematian sebuah komunitas budaya.
Aliansi Adat Masyarakat Nusantara atau AMAN adalah organisasi yang menaungi lebih dari 2.000 komunitas adat selama 18 tahun dengan membentuk advokasi serta solidaritas bagi masyarakat adat di 33 provinsi seluruh Indonesia. Di wilayah Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara, terdapat sekitar 49 komunitas adat yang tergabung dalam aliansi ini sejak tahun 2012. Ya, pada dasarnya AMAN itu selaku organisasi yang berusaha untuk menaungi komunitasnya, ya berkeinginan anggota atau komunitas kita itu punya kehidupan yang layak lah sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku, kan begitu. Jadi yang saat ini mereka yang tidak diserang oleh siapa saja, artinya kehidupan mereka masih di bawah standar. Tambah lagi lahan yang digunakan untuk tempat yang baru atau perusahaan atau apa saja yang hal-hal yang baru, terutama kayak rencana ibu kota yang baru ini, ya otomatis itu masyarakat adat di situ akan keluar dari situ. Arpandi menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir ada sekitar 5 kasus konflik penguasaan tanah wilayah adat oleh pihak pemerintah dan swasta di Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara. Sekitar 50% itu yang bermasalah. Jadi banyak juga yang terutama kita yang berada di pinggiran kota lah, ya dianggap kota lah, kecamatan, mungkin itu kadang sedikit masalahnya daripada teman-teman yang berada di kampung yang jauh dari lingkup kecamatan atau kota itu. Itu yang banyak sekali bermasalah karena mereka punya potensi wilayah yang sangat luas. Forest City adalah konsep rancangan ibu kota baru seluas 180.000 hektar di 2 kabupaten terpilih. 50% dari konsep tersebut adalah ruang terbuka hijau dan akan dibangun perumahan serta gedung perkantoran yang terintegrasi dengan daerah aliran sungai. Kementerian PPN atau Bappenas memperkirakan pemindahan ibu kota membutuhkan dana lebih dari 400 triliun dan rencana dana awal yang akan dikucurkan dari APBN 2020 adalah 2 triliun rupiah. Lalu, bagaimana nasib tanah masyarakat yang berada di kawasan penunjang? Sebagian besar, mayoritas lahan yang akan dipakai adalah lahan perizinan yang diberikan negara kepada pihak yang mengelola kawasan. Dan itu sepertinya juga beberapa pembicaraan itu tidak akan ada pergantian dari pemilik konsesi, juga kan tidak ada pergantian. Tetapi kalau memang nanti akan ada wilayah-wilayah itu, dari itunya sudah di-cover. Sudah tercover sih kalau saya lihat, karena ini bukan juga di pemerintah provinsi, tapi kalau saya menganalisa bisa menyimpulkan dari komposisi dana yang disediakan itu ada bagian untuk penggantian lahan itu sekitar 8 triliun. Saur menambahkan, saat ini kajian lingkungan hidup strategis masih dalam proses menentukan langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan terkait wilayah adat. Prosesnya ini masih sangat panjang bagi kita untuk bisa bersama-sama berdialog, kemudian menyerap apa yang mereka inginkan, memfasilitasinya, sehingga nanti apa yang menjadi niatan seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur juga Kalimantan Timur mewakafkan tanahnya untuk pembangunan untuk Indonesia. Meski memindahkan ibu kota adalah terobosan besar bagi negeri, namun langkah yang terencana diperlukan untuk melindungi nilai budaya setempat. Dari AMAN ya anggap itu program pemerintah yang bagus. Cuman ya masyarakat adatnya tolonglah diperhatikan dengan baik begitu kan. Jangan sampai diterlantarkan karena mereka sudah komunitasnya sedikit, jumlah orangnya juga sedikit, kemudian bagaimana dengan kemerdekaan mereka kan begitu. Jadi dengan adanya pemindahan kota, Jokowi harus membuat sesuatu yang baru. Artinya ada sonasi, ada desain kota modern di kota yang baru, tetapi di dalam desain kota modern dia harus bisa membuat sonasi preservasi kota budaya. Jadi itu dia harus menempatkan masyarakat adat sebagai stakeholder dalam proses pengambilan kebijakan. Segala usaha dilakukan demi mimpi memindahkan ibu kota menjadi nyata. Dan tentu saja tanpa melupakan suara mereka yang tinggal di dalamnya. Ya, penguatan sumber daya alam dan manusia
harus terus bersinergi untuk menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan akan selalu menuai pro dan kontra karena Indonesia memiliki beragam suku, etnik, dan budaya. Suku Pasir adalah satu contoh di mana para masyarakatnya ingin mempertahankan identitas lokal serta merawat warisan budaya dari leluhur.